Mempunyai banyak teman itu menyenangkan bagi banyak orang. Berkenalan dengan teman baru juga sangat seru dan mengasyikkan. Tapi akan sangat mengerikan jika ternyata teman barumu diam-diam melacakmu dan membunuhmu. Ini adalah kasus Shelby Van Holt. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Shelby Erin Van Holt adalah seorang gadis muda ceria yang lahir pada 7 September 2000 di Fort Wayne, Indiana, Amerika. Shelby adalah anak kedua dari Toby Van Holt dan Shanna Pinault. Dia mempunyai seorang kakak perempuan, Peyton Hartman, dan dua adik laki-laki bernama Devon Van Holt dan Isaac Van Holt. Shelby lulus dari Troy Center High School pada tahun 2018. Selama 2 tahun berikutnya, dia bekerja di restoran steak dan tempat-tempat lain, sambil memikirkan karir apa yang ia inginkan. Shelby tampaknya tertarik pada bidang terapi, meskipun dia belum memutuskan spesialisasi apa yang akan ia ambil. Menjalani hari-hari sama seperti gadis berusia 20 tahun lainnya, kepribadian Shelby yang ceria menjadikannya pusat perhatian di setiap pesta. Dia selalu tersenyum, suka menari, menyanyi, dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Shelby juga tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Dia telah hidup mandiri sejak bekerja. Shelby sepertinya tidak terlalu aktif di sebagian besar platform media sosial, tapi dia memiliki satu akun Facebook yang cukup aktif ia perbarui. Ia sering memposting foto-foto di sana. Banyak di antaranya termasuk momen dengan keponakannya Camilla, putri dari kakak perempuannya Peyton. Menurut ibunya, dari Facebook itu Shelby berkenalan dengan gadis lain bernama Valerie Rose Hardick yang berusia 22 tahun, lebih tua 2 tahun dari Shelby. Keduanya diketahui tidak pernah memiliki hubungan dekat. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan Valerie, tetapi menurut beberapa sumber, dia memiliki masa kecil yang bermasalah, pergaulan yang kurang baik, dan kemungkinan menderita beberapa gangguan mental. Pada 20 Juni 2021, pukul 18:48 menit, petugas operator 911 menerima telepon dari seorang wanita yang terdengar kesakitan. Wanita itu berhasil menyampaikan bahwa dia terluka dan mengatakan bahwa Valerie menembaknya. Apakah dia memberikan alamatnya ataukah polisi melacak panggilan tersebut tidak jelas. Tapi yang pasti, tak lama setelah itu, petugas dari Departemen Kepolisian Fort Wayne tiba di sebuah rumah di 1800 block of Island Street di Fort Wayne. Di rumah itulah Shelby Van Holt tinggal. Setelah tiba di lokasi kejadian, petugas mendobrak masuk ke dalam dan menemukan Shelby hampir tidak sadarkan diri. Ia menderita beberapa luka tembak dan dikelilingi oleh genangan darahnya sendiri. Sementara satu petugas tinggal bersama Shelby, sisanya segera melakukan pemeriksaan di seluruh rumah untuk memastikan tidak ada korban lain atau masih adanya pelaku di dalam. Saat mereka menunggu kedatangan ambulans, petugas polisi berusaha memberikan pertolongan pertama. Seorang petugas kemudian bertanya kepada Shelby apakah dia tahu siapa yang menembaknya. Dia mengidentifikasi Valerie sebagai pelaku penyerangan. Segera setelahnya, petugas medis darurat mengambil alih dan bergegas membawanya ke rumah sakit terdekat. Shelby berada dalam kondisi kritis, tetapi untungnya ia masih sadar dan hidup. Sementara itu, polisi menginformasikan tentang peristiwa itu kepada keluarga Shelby. Tanpa membuang-buang waktu, petugas Departemen Kepolisian Fort Wayne mulai mengumpulkan bukti potensial dari rumah yang Shelby tinggali. Sebagian besar bukti ini didapat dari kamera yang ada di bel pintu. Setelah dilakukan pemeriksaan atas rekaman tersebut, pelaku dapat diidentifikasi. Meskipun rinciannya tidak diungkapkan kepada publik pada saat itu. Polisi juga merilis permohonan pada publik untuk mendesak siapapun
yang memiliki informasi terkait dengan kasus tersebut untuk menghubungi Departemen Kepolisian atau dapat memberikan rincian secara anonim kepada petugas. Sehari setelah Shelby ditembak dan terluka parah, sebuah insiden terjadi di Ohio yang berjarak kira-kira 50 km jauhnya. Sekitar pukul 10:30 pagi, Departemen Kepolisian setempat menerima beberapa panggilan tentang sesuatu yang mencurigakan. Seorang wanita muda tampak berkeliaran di sekitar toko serba ada yang terletak di sebuah tempat pompa bensin. Saksi mata mengatakan bahwa wanita itu telah berkeliaran di dalam toko dan di dekat pompa bensin selama sekitar 1 jam untuk mencoba melihat sekilas nomor kartu kredit yang digunakan pelanggan untuk membayar pembelian mereka. Tetapi itu bukan semuanya. Polisi juga telah menerima telepon dari seorang pria yang melaporkan wanita yang sama. Dia mengklaim wanita itu telah menodongkan pistol ke punggungnya. Tak lama setelah itu, petugas polisi tiba di pom bensin tersebut dan wanita itu masih ada di sana. Mereka kemudian langsung menangkapnya tanpa insiden kekerasan apapun. Wanita tersebut diidentifikasi sebagai Valerie Rose Hardick yang berusia 22 tahun. Dia membawa pistol 9 mm yang menurut laporan cocok dengan senjata yang digunakan dalam penyerangan terhadap Shelby. Sedangkan Valerie adalah nama yang diucapkan Shelby ketika mengidentifikasi penyerangnya. Semakin memperkuat kecurigaan, mobil Valerie adalah mobil yang sama yang tertangkap kamera di bel pintu Shelby, yang terlihat meninggalkan rumah Shelby beberapa saat sebelum panggilan darurat Shelby pada operator 911. Saat penyelidikan terhadap kasus ini sedang berlangsung, Valerie yang telah ditangkap dipindahkan ke fasilitas pemasyarakatan negara bagian. Ia sedang menunggu sidang dakwaannya di pengadilan kota setempat. Sementara itu, Shelby mati-matian berjuang untuk bertahan hidup. Luka peluru itu telah melukai dada dan perutnya dengan parah. Shelby berada dalam keadaan koma, dan dokter berusaha melakukan segala upaya untuk menyelamatkannya. Sayangnya, 2 hari setelah serangan brutal tersebut, pada 22 Juni 2021, tubuh Shelby menyerah, dan dia dinyatakan meninggal. Menurut laporan media, ibu Shelby, Shanna, menyebutkan putrinya meninggal setelah menjalani 4 operasi perut yang rumit, tapi gagal memberikan hasil yang diharapkan. Shelby juga menerima 20 kantong transfusi darah dan prognosis medisnya buruk. Jika dia selamat, dokter juga yakin bahwa kaki Shelby akan perlu diamputasi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang mendorong seorang wanita berusia 22 tahun untuk membunuh gadis lainnya yang hanya dikenalnya dari Facebook dengan begitu kejam? Berdasarkan penyelidikan, satu-satunya motif yang bisa diungkap oleh para penyelidik adalah kecemburuan. Shelby diduga berpacaran dengan seorang pria yang sangat dekat dengan Valerie, meskipun identitasnya tidak pernah diungkapkan. Valerie didakwa melakukan penyerangan yang diperburuk dengan tindakan ancaman. Awalnya dia ditahan di Ohio dan diberikan ketentuan jaminan $100.000 karena mengancam seorang pria di pompa bensin dengan senjata api. Setelah proses awal hukum dilakukan di Ohio, Valerie kemudian dipindahkan ke Allen County untuk menghadapi dakwaan atas pembunuhan Shelby Van Holt. Jenazah Shelby diletakkan di rumah duka dan diadakan upacara privat untuk mengenangnya pada 29 Juni 2021. Setelah itu, ia dikremasi. Saat proses peradilan atas pembunuhan tersebut berlangsung pada awal tahun 2022, Valerie Rose Hardick menerima kesepakatan pembelaan. Dia mengaku bersalah atas pembunuhan Shelby dengan alasan penyakit mental sebagai pembelaannya. Sebagai konsekuensi dari perjanjian tersebut, penuntut membatalkan dakwaan yang memberatkan terkait dengan penggunaan senjata api dalam pembunuhan Shelby, yang sebenarnya bisa menambah 20 tahun hukumannya. Setelah mengaku bersalah, sidang putusan hukuman adalah satu-satunya langkah yang tersisa.
yang kemudian dilaksanakan pada bulan September 2022 di Pengadilan Tinggi Allen County. Sesuai kesepakatan, Valerie mengaku bersalah selama persidangan dan tindakannya disebabkan oleh gangguan mental. Pengacara Valerie mencoba meringankan hukumannya dengan merinci pengobatan medis terhadap gangguan mentalnya, kehidupannya yang penuh tantangan yang ditandai dengan kematian ibu tirinya, serta dia dianiaya oleh saudara tirinya, dan riwayat masalah kesehatan mentalnya. Namun jaksa menyoroti motif sepele dari kecemburuan yang menyebabkan Valerie mengambil nyawa Shelby. Penuntut juga menekankan sejarah kriminal Valerie dengan mencatat peningkatannya dari waktu ke waktu. Mereka menunjukkan bahwa ketika Valerie membunuh Shelby, dia sedang dalam masa percobaan sebagai bagian dari program alternatif karena dakwaan sebelumnya. Sepanjang persidangan, Valerie menunjukkan perilaku yang tidak menentu. Ada saat-saat di mana dia tampak stabil dan sepenuhnya menyadari situasi, sementara pada saat lain dia tampak gugup, teralihkan, dan bahkan tersenyum kepada keluarga Shelby. Namun dia tetap menjawab pertanyaan pengadilan dengan akurat. Laporan media tidak menjelaskan dengan tepat apa yang dikatakan Valerie ketika diberi kesempatan untuk berbicara. Tetapi mereka menyoroti bahwa dia tidak pernah menunjukkan penyesalan atau meminta maaf kepada keluarga Shelby. Di pihak lain, orang tua Shelby menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam dalam pernyataan Victim Impact. Ayah Shelby mengingat kecintaan putrinya pada simbol-simbol penting seperti tanda perdamaian. Ia juga menyebutkan bahwa pada saat pembunuhannya, Shelby sedang menemukan jalan hidupnya. Ayah Shelby juga menyayangkan sikap Valerie saat pengakuan bersalahnya. Ia mengatakan bahwa hanya dengan mendengar suaranya, seseorang dapat merasakan kurangnya penyesalannya. Toby juga menyatakan bahwa meskipun kecemburuan ditampilkan sebagai motif Valerie untuk membunuh Shelby, dia yakin pasti ada lebih banyak cerita yang tidak diungkapkan. Dengan mengacu pada argumen pembela tentang penyakit mental Valerie, ayah Shelby itu menunjukkan bahwa penjara juga dipenuhi orang-orang dengan masalah kejiwaan. Jadi, dia bersumpah tidak akan pernah berhenti mencari jawaban mengapa tragedi ini terjadi. Toby menekankan bahwa ada dua tragedi dalam kasus ini. Yang pertama adalah kematian putrinya yang mengejutkan dan menyakitkan. Yang kedua adalah pilihan Valerie untuk mengorbankan masa depannya dan anak-anaknya. Ternyata, Valerie di usia 22 tahun itu telah memiliki 2 anak. Meskipun rincian tentang mereka tidak dipublikasikan. Toby juga menyatakan bahwa keadilan sejati tidak akan pernah ditemukan dalam tragedi seperti itu. Namun dia memutuskan untuk memaafkan Valerie demi menemukan kedamaian dalam dirinya. Shanna, ibu Shelby, dengan penuh kasih mengingat putrinya sebagai seseorang yang baik hati, yang tidak akan ragu untuk membantu teman dan keluarganya. Ia tidak meminta kompensasi untuk biaya pengobatan putrinya yang berjumlah hampir $500,000 dan biaya pemakaman Shelby sekitar $115,000. Dengan menahan air mata, ibu Shelby mengungkapkan bahwa hanya kenangan yang tersisa darinya. Dia berharap bisa bertukar tempat dengan putrinya. Ada hari-hari ketika kesedihan itu begitu mendalam, sehingga dia tidak sanggup bangun setelah kejadian itu. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indiana, dengan perjanjian pembelaan, hukumannya bisa berkisar antara minimal 45 tahun hingga maksimal 65 tahun, dengan rata-rata 55 tahun. Pembela Valerie meminta hukuman minimal dengan menonjolkan berbagai faktor yang meringankan, sedangkan jaksa mengupayakan hukuman maksimal. Sebelum pembacaan keputusan hukumannya, hakim menyatakan bahwa pembunuhan itu terbukti telah direncanakan dan Valerie sadar sepenuhnya atas tindakannya, yang juga dibuktikan ketika dia melarikan diri ke Ohio. Hakim mengakui bahwa Valerie mungkin memiliki masa kecil yang suram, tidak mendapat pendidikan yang memadai, trauma pribadi, dan masalah kesehatan mental. Namun, dia menekankan pada catatan kriminal Valerie yang semakin meningkat. Pada saat pembunuhan Shelby,
Valerie sedang menghadapi dakwaan untuk kejahatannya yang lain, upaya rehabilitasi yang gagal di masa lalu, dan latar belakang kriminal. Traumanya tidak dapat dianggap sebagai alasan yang layak untuk segala tindakan kriminalnya. Berdasarkan poin-poin tersebut, hakim memvonis Valerie yang saat itu berusia 23 tahun dengan hukuman maksimal 65 tahun penjara. Ia juga memerintahkan penghancuran senjata yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Menurut catatan Lembaga Pemasyarakatan Amerika, saat ini Valerie sedang menjalani hukumannya di penjara wanita Indiana. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.